Ku buka mataku dan lihat wajahmu. Ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Mengenalmu lebih dalam. Oh Yesusku, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi
Shalom saudaraku sekalian, Voice of Hope hari ini saya akan berbicara tentang Lukas pasal 14 ayat 25 sampai 26 saya akan bacakan. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku." Nah, kita ketemu lagi dengan kelompok yang namanya orang banyak. Jadi orang banyak ini adalah kelompok orang yang selalu mengikut Tuhan kemanapun Tuhan pergi, terutama ingin menikmati berkat Tuhan. Tetapi Tuhan menantang mereka untuk masuk pada sebuah fase level yang lebih tinggi. Level yang lebih tinggi itu adalah menjadi murid Tuhan. Makanya Tuhan bilang kepada orang banyak itu dan berkata, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, dan seterusnya, ia tidak dapat menjadi muridku." Nah, mungkin kita agak terganggu dengan kata membenci di sini. Karena sebenarnya kata yang dipakai Yunani, mise, yang diterjemahkan membenci, itu bukan maksud membenci untuk menghancurkan hidup seseorang ya. Bukan itu. Tapi membenci di sini berbicara tentang pilihan. Artinya juga berarti leveless, kurang mengasihi. Jadi kalau dihadapkan pada sebuah pilihan, maka pilihan yang terutama, Tuhan bilang taruh Tuhan yang terutama. Jadi Tuhan ditempatkan sebagai prioritas yang utama. Makanya saya suka di dalam terjemahan lain, kalau saya baca di dalam terjemahan IMB, dikatakan demikian, "Jika seseorang datang kepadaku, namun ia mengasihi ayahnya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan, bahkan jiwanya sendiri melebihi aku, maka ia tidak dapat menjadi muridku." Jadi terjemahan ini sangat tepat dan akurat dan memberikan penjelasan yang tidak mudah untuk disalahpahami. Kalau kata membenci mungkin bisa disalahpahami. Tapi artinya adalah kalau kita menempatkan bahkan keluarga kita, nyawa kita, diri kita sendiri melebihi Tuhan, nggak layak untuk menjadi murid Tuhan. Syarat utama untuk menjadi murid Tuhan adalah Yesus yang terutama dan segala-galanya. Jadi kalau kita melihat juga ada istilah bagaimana Allah mengasihi Yakub dan membenci Esau. Jadi maksud membenci bukanlah maksudnya untuk nafsu untuk menghancurkan, bukan itu. Tapi membenci adalah dihadapkan pada sebuah pilihan, mana yang lebih terutama. Itu maksudnya dari kata ini. Jadi menjadi murid Tuhan adalah menempatkan Allah sebagai prioritas yang utama dan tidak ada yang lainnya. Bahkan kalau dikatakan, ia juga harus memprioritaskan Allah melebihi dirinya sendiri. Nah saudaraku, dalam kehidupan yang serba egoisme ditingkatkan di akhir zaman ini, bagaimana orang-orang berlomba-lomba untuk bisa menampilkan dirinya begitu hebat, ya, kita melihat bagaimana di sosial media pun seperti itu, kita akan kesulitan untuk menempatkan Allah yang terutama. Terutama Yesus juga pernah menempatkan dirinya dengan kompetitor lain yaitu Mamon. Di dalam bacaan yang lain, Matius pasal 6 ayat 24 dikatakan demikian, saya baca dari terjemahan IMB. Matius 6 ayat 24, "Tidak seorang pun sanggup mengabdi kepada dua tuan, karena ia akan membenci yang satu dan mengasihi yang lain, atau ia akan mematuhi yang satu dan mengabaikan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Elohim dan kepada Mamon." Nah kalau dihadapkan pada dua hal, apakah Allah atau uang yang terutama atau Mamon yang terutama, maka kita melihat bagaimana istilah membenci ini dipakai. Jadi kita harus menempatkan untuk menjadi murid Tuhan Allah yang terutama. Pada pilihan-pilihan yang begitu banyak, bahkan pilihan dengan keluarga, maka Allah harus menempati yang terutama. Saudaraku, mungkin bagi sebagian daripada kita tidak terlalu sulit. Tapi bagi saudara-saudara kita, kalau latar belakang mereka bukan anak Tuhan, lalu orang tersebut percaya dan resikonya adalah ketika orang itu percaya menjadi orang Kristen, percaya kepada Yesus, resikonya adalah dikucilkan, dibenci, bahkan dibuang dari keluarganya. Itu bukan pilihan yang mudah, saudara. Tapi Tuhan memberikan sebuah tantangan. Kalau kamu ingin jadi muridku, maka kamu harus mengutamakan Tuhan sebagai yang terutama. Sanggupkah kita
Secara daging kita nggak sanggup, saudara. Tapi biarlah anugerah Tuhan memampukan kita untuk sanggup hidup menjadi murid Kristus, mengutamakan Allah sebagai yang terutama, melebihi segalanya, bahkan melebihi diri kita sendiri. Muliakan Tuhan dan bukan muliakan diri sendiri. Tuhan Yesus memberkati. Amin.